Merdeka! Teka-teki sikap politik PDIP pada Rakernas yang kelima di kawasan Ancol, Jakarta Utara terjawab. Partai dengan lambang banteng bermoncong putih ini tidak memutuskan sikap politiknya, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menutup acara selama 2 hari ini beralasan masih menghitung arah politik bangsa. Maka sikap politik PDI Perjuangan didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat, dan lebih berdiri di atas kaki sendiri. Itulah landasan pilihan sikap politik kita. Makanya kalau nggak ada yang ikut, nggak didisiplin, udah tahu toh ibu mau ngapain. Nah, ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan? Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik, loh. Merdeka! Merdeka! Rakernas dengan tema Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang, juga menyampaikan sejumlah pesan mulai dari kembali dengan menyinggung keputusan MK yang meloloskan Gibran sebagai wakil presiden, biaya uang kuliah tunggal yang tinggi, hingga digadang-gadangnya Puan sebagai calon ketua umum PDIP. Belum pastinya sikap politik PDIP menunjukkan partai moncong putih ini belum menerima hasil pemilu 2024. Nah, apakah ke depan PDIP akan mengambil oposisi ataukah berpotensi masuk ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran? Saya kira ke depan, terutama pasca Pak Jokowi lengser sebagai presiden, masih terbuka kemungkinan bagi PDIP untuk masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Dan saya kira Pak Prabowo akan realistis dan rasional berhitung, karena bagaimanapun PDIP adalah pemenang pemilu dan menjadi entitas politik atau kekuatan politik yang tidak bisa diremehkan. Hasil pemilu legislatif lalu, PDIP masih menjadi partai yang memiliki kursi terbanyak, yakni 110 kursi. Namun jika dibandingkan dengan partai pendukung pemerintah terpilih Prabowo Gibran, maka jumlah kursi suara PDIP sangat jauh. Tim Liputan melaporkan. Seorang pria mencoba menyelundupkan ganja saat berkunjung ke rutan kelas 1 Medan, Sumatera Utara. Sementara di Bandung, seorang pria ditangkap saat mengedarkan tramadol yang masuk obat daftar G. Petugas memeriksa kemasan roti tawar dan kitab suci yang dibawa seorang pengunjung di rutan kelas 1 Medan, Sumatera Utara. Dari dalam kemasan makanan tersebut ditemukan narkotika jenis ganja. Pengunjung beralasan ganja tersebut merupakan pesanan seorang warga binaan. Usai kejadian, kasusnya diserahkan ke Polsek Helvetia, Kota Medan. Penggeledahan barang, petugas curiga dengan barang bawaan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdapat barang yang diduga adalah ganja, gitu, di dalam bungkusan isi roti tawar. Polisi mengamankan seorang penjual obat-obat terlarang di kawasan Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku kedapatan memiliki dan menjual obat-obat terlarang jenis tramadol. Petugas juga sempat memeriksa bangunan bekas rumah makan yang digunakan pelaku sebagai tempat bertransaksi obat daftar G. Dari Bandung dan Medan melaporkan. Mencoba menghindari kendaraan yang keluar dari SPBU, sebuah truk terguling di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Muatan truk berisi ayam hidup sempat tumpah ke jalan hingga menimbulkan kemacetan panjang. Truk bermuatan ayam terguling setelah menabrak pembatas jalan di ruas Jalan Raya Jatiwaringin, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Truk yang melaju dari arah Pondok Gede menuju Kalimalang ini mengalami kecelakaan tunggal setelah pengemudi truk menghindari mobil yang keluar dari pom bensin. Truk kemudian banting setir ke arah kanan hingga menabrak pembatas jalan dan terguling. Beruntung pengemudi truk hanya luka ringan. Namun puluhan ayam sempat tercecer ke ruas jalan dan belasan ayam mati karena terjepit. Menghindari mobil yang keluar dari sini, dari pom bensin, dia rem dadak, daripada nabrak mobilnya, dia pengen jatuh katanya. Terus nabrak apaan? Pohon terus? Trotoar ada hancur dikit.
Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Satwil Lantas Polres Jakarta Timur dan truk langsung dievakuasi dari lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan. Arus balik libur panjang, ribuan kendaraan kembali ke kota Jakarta dengan melintasi ruas tol Purbalenyi, kota Cimahi, Jawa Barat. Lonjakan jumlah kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta terus meningkat dari Minggu petang hingga malam. Pemirsa, inilah antrian kendaraan di ruas tol Purbalenyi di kilometer 125 kota Cimahi. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dari arah Bandung menuju ke Jakarta harus melaju pelan akibat kepadatan kendaraan. Arus balik sudah terjadi sejak Minggu petang hingga malam. Warga yang telah menghabiskan libur panjang meninggalkan pusat wisata dan kota Bandung. Gelombang arus balik terus mengalir. Kendaraan para pemudik yang hendak kembali ke kota Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan juga Cianjur. Memanfaatkan libur panjang akhir pekan, sejumlah siswa SD di Banjarnegara, Jawa Tengah membuat kerajinan dari limbah pisang hingga menghasilkan keuntungan. Sementara di Kebumen, Jawa Tengah, pemirsa, sejumlah prajurit TNI memanfaatkan waktu luang dengan menanam pisang Cavendish yang bernilai ekonomi tinggi. Sejumlah sekolah siswa dasar di Banjarnegara, Jawa Tengah memanfaatkan waktu senggangnya dengan membuat kerajinan tangan dari sisa kayu bambu hingga pelepah pisang. Hasilnya sejumlah replika becak mini, kapal hingga barong terlihat menarik. Hasil karya ini tak hanya dilombakan, namun berpotensi mendatangkan keuntungan. Rata-rata proses pengerjaan memakan waktu antara 5 hingga 7 jam. Butuh berapa lama buat itu? Oh, 8 jam. Ini ikut lomba ya? Iya. Itu memang susah nggak buatnya gitu? Susah ya, tapi memang senang membuat kerajinan. Memanfaatkan lahan kosong, anggota Kode 4 di Ponorogo di Kebumen, Jawa Tengah menanam pisang Cavendish. Jenis buah satu ini dipilih lantaran dinilai paling ideal ditanam di lahan yang terletak di bawah waduk Sempor. Pisang Cavendish atau pisang Ambon putih ini dipilih lantaran nilai ekonomisnya yang masih tinggi. Setiap tahun permintaan atas pisang Cavendish semakin meningkat di pasar nasional maupun internasional. Menanam apa yang dibutuhkan pasar sehingga semua terserap oleh pasar, tidak dimakan oleh tengkorak, sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen meningkat. Inovasi diperlukan untuk selalu mendatangkan keuntungan. Dari Kebumen dan Banjarnegara melaporkan. Terima kasih Anda masih di Seputar Anyus Pagi bersama saya Camar Haenda. Dari beberapa sidang kasus pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, para saksi mengungkap sejumlah aliran dana pada keluarga. Hari ini istri, 2 anak, dan cucu SYL akan hadir di sidang untuk ditanya mengenai banyaknya keperluan mereka yang dibiayai oleh Kementan. Dalam beberapa sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta sepanjang Mei 2024, para saksi mengungkap sejumlah aliran dana kasus pemerasan dan gratifikasi ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Tidak hanya untuk kebutuhan pribadinya saja, aliran dana SYL mengalir deras untuk keluarganya. Aliran untuk istri SYL Ayun Sri Harahap diungkap salah satu saksi di persidangan bahwa adanya permintaan uang bulanan mencapai 25 hingga 30 juta rupiah dari awal 2020 hingga 2021. Selain itu, uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi sang istri jika ditotal sejak tahun 2020 hingga 2023 mencapai 938 juta rupiah. Sementara aliran uang untuk putrinya, Indira Cundatita, yang juga merupakan anggota DPR fraksi Partai Nasdem, digunakan untuk keperluan pribadinya. Seperti untuk biaya stem cell sebesar 200 juta rupiah, membayar pembelian mobil Toyota Innova sebesar 500 juta rupiah, serta biaya perawatan kulit yang pertindakannya mencapai puluhan juta rupiah. Sedangkan aliran uang untuk anak keduanya, Kemal Redindo, yang merupakan PNS di Sulawesi Selatan, para pejabat Kementan mengumpulkan dana untuk membayar pembelian aksesoris mobil sebesar 111 juta rupiah. Selain itu, Kemal juga pernah meminta uang sebesar 200 juta rupiah untuk biaya renovasi kamar, serta biaya untuk hitanan anaknya hingga puluhan juta rupiah. SYL juga menempatkan cucunya untuk bekerja sebagai tenaga ahli di Kementan dan digaji sebesar 10 juta per bulan.
Selain itu, Kementan juga meminjamkan mobil dinas Toyota Nafwan untuk cucu SYL sejak 2020 hingga 2023. Menjelang Idul Adha di Depok, Jawa Barat, terdapat tempat jualan hewan kurban yang menawarkan sapi dengan harga yang ekonomis. Sapi ini dijual mulai dari 14 juta rupiah dan menyasar pada anak-anak muda terutama pelajar dan mahasiswa. Sapi kurban dengan harga yang relatif murah tentu menjadi incaran banyak orang. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Mall Hewan Kurban di Depok, Jawa Barat menyiapkan sapi jenis Bali dengan bobot mulai dari 230 kg dibanderol dengan harga 14 jutaan. Seorang mahasiswa yang datang pun langsung membeli hewan kurban. Dengan harga yang murah ini, anak-anak muda menjadi sasaran. Berbeda dari sebelumnya, tahun ini Mall Hewan Kurban Haji Doni lebih fokus terhadap sapi ekonomis dengan harga pelajar ketimbang sapi dengan bobot besar atau jumbo. Perwakilan dari teman-teman mahasiswa, kemungkinan tahun ini kita ada rezeki untuk kurban, jadi daripada uang ini buat nongkrong yang nggak ada pahalanya dan manfaatnya, lebih baik uang tersebut kita tabung untuk kurban rame-rame. Terus sih ngumpulin itu dari tahun lalu ya, bulan Desember gitu, jadi kolektif itu nabung sistemnya sih. Satu orang itu per minggu bisa 350. Dengan uang 2 juta rupiah yang dikumpulkan oleh 7 orang sudah dapat membeli sapi jenis Bali tersebut. Sapi ekonomis ini pun menjadi sasaran para pelajar yang ingin berkurban. Sudah 500 ekor sapi ekonomis terjual bagi pelajar, baik itu dari sekolah, pesantren, maupun kampus yang dikoordinir pihak sekolah atau mahasiswa. Ini banyak anak-anak sekolah ya yang membeli sapi kepada kita. Yaitu yang dimana itu dengan uang mereka, dengan uang 2 juta sampai 2,5 juta mereka sudah bisa berkorban 1 ekor sapi ya. 2 juta dikali 7 berarti 14 juta. Baik itu sekolah, baik itu pesantren, baik itu yayasan ya. Jumlah mereka sekarang ini sudah hampir 6.000 ekor dengan total sapi 580 ekor yang sudah terjual. Itu murni anak sekolah ya Pak? Itu murni. Lapak ini pun selalu dipenuhi orang setiap harinya yang datang untuk melihat sapi, dikarenakan sapi yang ditaruh pada bagian depan Mall Hewan Kurban berukuran besar. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Kita ke informasi haji, pemirsa, duka mendalam menyelimuti Endang, calon jemaah haji asal Pangandaran karena harus berhaji tanpa istrinya. Istri tercintanya kembali kepada sang holik setibanya di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Ratusan jemaah haji kloter 27 embarkasi JKS asal Pangandaran telah tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada 25 Mei kemarin. Mereka telah kenakan kain ihram untuk melaksanakan umrah wajib. Namun suasana duka menyelimuti Endang Suherman, kepala sekolah SMPN 1 Pangandaran, Jawa Barat. Lantaran istrinya Popon Rahmawati berusia 50 tahun meninggal dunia beberapa saat setelah pesawat mendarat. Tidak ada firasat apapun, bahkan istrinya sempat membantu jemaah lansia sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhir. Tidak ada sama sekali tanda-tanda bahwa akan terjadi sesuatu. Bahkan kegembiraan kami di perjalanan, baik di mobil, kemudian di kapal, nggak ada masalah sama sekali. Normal-normal saja. Itu mulai kelihatan ketika sudah ngambil koper kecil dari bagasi, barang sudah mendekat kurang mungkin 2 meter dekatnya ke pintu bandara. Pak, pusing. Langsung turun, nggak ada tenaga. Endang dan Popon menanti 11 tahun untuk beribadah haji. Kini Endang hanya bisa mengirimkan doa di depan Ka'bah untuk almarhumah istri tercinta. Seluruh jemaah yang meninggal dunia akan dimakamkan di Arab Saudi sesuai dengan prosedur pemerintah setempat tanpa biaya apapun. Tercatat hingga 25 Mei, jemaah haji Indonesia meninggal dunia berjumlah 15 orang. Seluruh jemaah yang meninggal akan dibadal hajikan oleh petugas Kementerian Agama RI. Sedangkan ahli waris akan mendapatkan klaim asuransi dari pemerintah setelah pelaksanaan haji 2024 selesai.
Dari Jeddah Arab Saudi, Suhud Nurfadli iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Putra bungsu Menparekraf Sandiaga Uno, Sulaiman Saladin Uno, tampil bersama bandnya di gelaran Java Jazz Festival 2024. Sulaiman tampil bersama G4 Big Band Jazz for Kids. Beginilah penampilan Sulaiman Saladin Uno dalam gelaran Java Jazz Festival 2024 di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Sulaiman tampil bermain perkusi bersama bandnya G4 Big Band Jazz for Kids. Menparekraf Sandiaga Uno bersama istri Nur Asia Uno memberikan dukungan dan semangat langsung saat anaknya tampil. Dan mudah-mudahan banyak anak-anak Indonesia lainnya juga yang bisa tampil, karena Java Jazz for Kids ini menyediakan ruang buat anak-anak untuk tampil, meningkatkan confidence, meningkatkan kepercayaan diri. Java Jazz Festival juga diapresiasi Sandiaga Uno sebagai salah satu festival musik yang berkomitmen akan mendaur ulang sampah yang terkumpul. Java Jazz Festival 2024 tidak hanya dihadiri para wisatawan lokal, namun juga wisatawan mancanegara yang sudah akrab dengan gelaran festival tahunan ini. Dari Jakarta, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Anda masih di seputar iNews Pagi bersama saya Camar Haenda. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sumatera Selatan menerima kedatangan anggota DPRD Sumatera Selatan Holda untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Sumatera Selatan untuk pemilihan gubernur 2024 mendatang. Meningkatnya perekonomian rakyat menjadi salah satu fokus yang akan dibawa Holda saat terpilih nanti. Bakal calon gubernur Sumatera Selatan Holda menyambangi kantor DPW Partai Perindo Sumatera Selatan guna mengambil formulir pendaftaran. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini menjadi bakal calon gubernur perempuan pertama yang mengambil formulir di Partai Perindo. Dengan dukungan Partai Perindo, dirinya yakin bisa terpilih dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sumsel. Sambutannya begitu hangat seperti keluarga, kekeluargaannya terasa kental sekali, bersahabat semua. Ini menambah semangat dan menambah support untuk saya, untuk kesekian partai-partai politik yang didatangi, terutama ke Perindo ini. Sejalan dengan Partai Perindo begitu concernnya tentang kesetaraan gender. Ya. Harapan kita dengan calon gubernur perempuan ini akan membukakan mata masyarakat bahwa perempuan bisa memimpin pimpinan Sumsel. Holda memiliki visi misi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sumatera Selatan, khususnya memberdayakan potensi kaum perempuan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi perkembangan film tanah air lewat nobar film terbaru karya anak bangsa. Pertumbuhan produksi film juga akan menjadi penggerak ekonomi kreatif. Bersama para aktor dan sutradara film, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno nobar film terbaru yang disutradarai Hanung Bramantio di Jakarta. Sandi mengapresiasi film ini dan berharap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Per 22 Mei 2024 ada 7 film Indonesia yang tembus 1 juta. Dan sebanyak 75% penonton film di Indonesia menonton film-film Indonesia. Dan menurut saya film ini juga sangat layak untuk dinikmati seluruh masyarakat kita karena banyak sekali pesan-pesan di dalamnya. Pertumbuhan film Indonesia yang positif menjadi sebuah kebangkitan film karya anak bangsa di tengah serbuan film impor. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, menyeduh aneka kopi buatan para barista pasti sudah terdengar biasa. Nah, bagaimana kalau menyeduh aneka jamu dengan rasa asli rempah dan menggunakan mesin peracik kopi? Kita lihat yang satu ini. Acaraki diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti peracik jamu. Jamu sebagai rempah unggulan di Indonesia memiliki banyak khasiat. Di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat, Anda dapat menemukan sebuah kafe yang menyuguhkan ragam menu jamu yang unik. Layaknya pengolahan rempah kopi, pembuatan jamu di tempat ini menggunakan mesin-mesin peracik kopi yang kerap ditemui di coffee shop. Menariknya, rasa jamu yang diolah para barista ini menghasilkan rasa yang asli dan autentik.
Ada banyak menu andalan yang bisa Anda pesan saat berkunjung. Di antaranya Golden Sparkling, alias Smile, hingga kunyit asam. Enak, Mbak. Segar tapi hangat di sini. Dan ini kan dingin ya. Tapi hangat juga ada. Pedasnya ada kerasa di sini di tenggorokan. Tadi saya bikin menu yang pertama ada kunyit asam siphon, yang kedua ada alias Smile, yang ketiga ada Golden Sparkling. Rasa kunyit asam itu menjadi segar ditambah sama sparkling. Uniknya, tak hanya jamu yang diperkenalkan pada masyarakat, kegiatan membatik dan pembuatan wayang juga diperkenalkan. Maksudnya secara tradisional kita ketahui jamu kan digodok. Kalau kita memanfaatkan alat dan teknik kopi untuk menyeduh jamu-jamu kami. Bau mulut atau halitosis adalah kondisi saat seseorang mengeluarkan bau napas tidak sedap dari dalam mulut. Nah, untuk menghindari bau mulut, penggunaan mouthwash disarankan untuk melawan kuman penyebab masalah mulut. Mulut yang sehat merupakan dambaan bagi setiap orang. Untuk menghindari bau mulut atau halitosis, penggunaan mouthwash diperlukan untuk melawan kuman penyebab masalah mulut. Listerine pun hadir dalam berbagai kesempatan, salah satunya dalam event Food Fest on TikTok di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kehadiran Listerine membuktikan konsistensi Listerine berkontribusi menjaga kesehatan mulut masyarakat Indonesia. Campaign yang mau kita build hari ini itu membangun kesadaran pentingnya menjaga kesehatan mulut dengan Listerine supaya nggak melewatkan momen-momen penting. Seperti saat ini ada Festival Kuliner Nusantara, bisa dinikmati dengan teman-teman dan juga keluarga. Jadi kalau mulutnya sehat, kita bisa menikmati semua momen menyenangkan dengan optimal gitu. Nah, untuk produknya sendiri yang mau kita highlight itu Listerine Multi Protect Zero. Listerine Multi Protect Zero ini Listerine dengan formula kita yang terbaik, mengandung essential oil, zinc chloride dan juga fluoride. Jadi bisa melawan 99,9% kuman penyebab masalah mulut dan juga membantu melawan pembentukan karang gigi dan juga mencegah gusi bengkak dan masalah mulut lainnya. Listerine menghadirkan Listerine Multi Protect Zero yang mengandung essential oil serta zinc chloride yang dapat melawan 99,9% kuman penyebab masalah mulut. Dari Jakarta, Indra Setiabudi dan Seto Pranomo melaporkan. Untuk pertama kali, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki ditampilkan oleh Polda Jawa Barat. Peggy alias Perong sempat berganti nama menjadi Robi Irawan untuk mengelabui. Peggy menjadi tersangka terakhir karena 2 DPO lainnya tidak ada keterangan kuat dari saksi kunci. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya mati. Kepolisian daerah Jawa Barat resmi memperlihatkan Peggy alias Perong atau Robi Irawan kepada media Minggu siang. Peggy diamankan di Ketapang, Kabupaten Bandung atas dasar keterangan 2 orang saksi kunci yang melihat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Dalam pelariannya, Peggy selalu menggunakan masker dan mengaku bernama Robi Irawan. Peggy tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Untuk memperkuat itu, Peggy diperkenalkan sebagai keponakan. Dengan ditangkapnya Peggy, Polda Jawa Barat membatalkan 2 DPO lainnya yang sebelumnya diumumkan atas nama Andi dan Dani. Dalam ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9. Sebagai penguat atas penangkapan Peggy, Polda Jawa Barat juga mengamankan buku rapot SD, SMP atas nama Peggy, serta kartu keluarga dengan nama Peggy Setiawan di dalamnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Muci Prayitno melaporkan. Polda Jawa Barat Minggu siang press release terkait kasus Vina.
Ibunda Peggy Setiawan yang menyaksikan rilis langsung lewat telepon genggam menangis. Polisi juga memanggil adik kandung Peggy, Luciana, untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Selasa esok. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Air mata Kartini, ibunda Peggy alias Perong, tak terbendung saat menyaksikan siaran langsung press release Polda Jawa Barat melalui HP terkait kasus pembunuhan Vina dan Rizky tahun 2016. Ibu dari 4 anak dari keluarga yang kurang mampu ini seakan tidak percaya dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun terhadap Peggy Setiawan, anak pertamanya, yang tersebut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky tahun 2016. Ibunda Peggy, Kartini, sebelumnya yakin kepada media anaknya tidak terlibat kasus Vina dan Eki. Ada yang ingin disampaikan untuk pihak polisian, Bu? Tolong Pak, anak saya tidak salah apa-apa dalam kasus ini. Kenapa anak saya jadi tersangka? Itu saja Pak, saya sudah tak mau lagi. Sementara itu Polda Jawa Barat akan memanggil adik kandung Peggy untuk diperiksa sebagai saksi. Adik Peggy, Luciana, akan menjalani pemeriksaan di Polda pada hari Selasa besok. Dalam surat pemanggilan, menurut Kartini ibunda Peggy, Luciana akan diperiksa di Mapolres Cirebon Kota. Rencananya ibunda Kartini akan hadir dalam surat pemanggilan tersebut dan akan didampingi kuasa hukumnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar melaporkan.